Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan, yaitu pada Pipo Y21. Nah, Pipo Y21 ini tipe yang cukup lumayan udah lama ya. Itu barengannya kalau tidak salah pada Oppo Pin 5 ya. Nah, ini kasusnya yaitu mati total. Nah, untuk penyebab mati totalnya ini belum diketahui ya. Dicas, handphonenya juga tidak mau menyala. Dan tentu kita akan lakukan pengecekan satu per satu ya pada komponen handphonenya ini, yaitu dari tahapan pertama yang saya akan lakukan pengecekan pada baterainya dulu ya teman-teman. Kita cek, karena ini baterai lepasan, kita cek saja menggunakan casan jepit atau desktop seperti ini ya. Nah, ini kelihatan dari baterainya kosong teman-teman. Nah, ini penyebab kosongnya baterai bisa jadi karena tidak berfungsi pada casnya. Itulah yang menyebabkan tidak bisa ngecas ya yang punya handphone ini. Nah, ini kita lakukan pengecasan menggunakan desktop dulu sambil kita akan cek di bagian kerusakan handphonenya yang lain. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua yang belum subscribe channel ini, yang baru gabung, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik, saran maupun dukungan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, kita akan cek menggunakan power supply. Kita hidupkan handphonenya ya teman-teman. Nah, ini saat saya tekan ya teman-teman pada tombol powernya naik di 1 ampere dan saya lepas pada tombolnya, maka ampernya kembali ke 0. Nah, ini saya coba lagi ya, kita tekan naik lalu dilepas jadi 0 lagi. Baik teman-teman dan sahabat Teknesi HP Banua, di sini saya akan lihatkan yang tadi barusan saya sampaikan. Ditekan tombol powernya seperti ini, kita lepas langsung kembali ke 0. Nah, ini kerusakan di IC power ya teman-teman. Untuk kasus seperti ini, tekan tombol power naik, dilepas dia ikut turun. Nah, seperti ini ya. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknesi HP Banua, setelah tadi kita lakukan pengecekan menggunakan power supply dan sudah bisa dipastikan bahwa kerusakannya yaitu pada IC powernya. Oke, tentu kita akan bongkar terlebih dahulu dengan melepaskan semua baut-baut yang ada di premnya ini agar mudah untuk melepaskan papan PCB-nya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton tutorialnya, dan jangan di skip ya. Kalau bisa ditonton sampai selesai supaya tidak ketinggalan cara dan trik servis handphone ala Teknesi HP Banua. Servis handphone sederhana saja. Oke, ini untuk tutorialnya sedikit saya percepat ya, karena ini hanya pembongkaran atau pelepasan pada prem dari handphone ini. Kalau untuk tipe lama itu bautnya cukup lumayan banyak ya, jadi mau tak mau kita lepaskan dulu. Dan saya juga udah lama tidak bongkar atau servis handphone seperti ini ya. Untuk Pipo Y21 saya rasa ini baru-baru saja. Oke, ini untuk penampakan mesinnya ini masih original, belum pernah diservis sebelumnya. Berarti untuk handphone seperti ini kuat ya teman-teman.
dan baru hari ini mengalami kerusakan mati total. Penyebabnya yaitu kerusakan di IC powernya saja. Oke, kita lepaskan dulu pada bagian fleksibel switch on off nya. Ini fleksibelnya, soketnya jepitan seperti ini ya. Nah, ini kita harus lakukan dengan teliti ya teman-teman, baik itu pada soket touchscreen ataupun soket dari anten. Kita harus betul-betul teliti terlebih dahulu sebelum kita congkel untuk mengangkatnya, supaya jangan sampai ketarik, nanti bisa merusak komponen yang lainnya. Nah, ini harus kita betul-betul teliti dulu untuk mengangkat papan PCB-nya. Di sini ada kuncian yang cukup kuat. Nah, ini sudah terangkat dan di bagian bawah ada soket dari LCD-nya. Oke kawan-kawan, tadi sedikit saya potong ya saat saya melepaskan kaleng penutup IC powernya ini, karena saya rasa tidak pantas untuk ditampilkan karena terlalu ekstrim. Saya congkel ya teman-teman, tanpa saya gunakan blower untuk mempersingkat perbaikannya atau durasi yang cukup lumayan panjang, karena ini relnya sebenarnya untuk servis handphone ini sekitar 30 menit. Oke, langsung saja di sini saya akan lakukan pelepasan pada IC powernya. Kita tunggu sebentar. Ini sudah saya tambahkan flux ya di IC-nya. Kita tambahkan flux dan kita blower di setelan 3,8 sampai 4 ya. Untuk headernya 3. Silahkan kawan-kawan sesuaikan di blowernya masing-masing. Nah, ini untuk pengangkatan sudah selesai. Lalu tahapan selanjutnya biasa yang saya lakukan yaitu dengan merapikan kaki-kaki yang ada di papan PCB yang tadi saya lepaskan di bagian IC powernya. Kita rapikan dengan menambahkan cairan timah atau timah solder ya. Kita rapikan saja, jangan sampai menyatu antara pin yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga di IC-nya kita cetak ulang seperti ini. Caranya sederhana saja. Yang saya lakukan seperti ini, kita tambahkan flux yang agak lumayan bagus ya teman-teman. Itu kalau saya pakai flux yang mereknya Deco, dibeli di beku ya, beku atau beku ya teman-teman. Untuk nama fluknya itu cukup lumayan bagus. Nah, tinggal kita solder ulang seperti ini saja ya. Tambahkan timah lalu disolder seperti ini untuk merapikan kaki-kakinya. Nah, ini kita rapikan sampai betul-betul rapi. Jangan sampai menyatu di antara pin yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kawan-kawan yang sudah mahir atau sudah suhu biasa saja lihat tutorial seperti ini ya. Ini untuk kawan-kawan pemula saja yang sama seperti saya juga masih belum begitu mahir teman-teman ya. Sama-sama masih belajar. Nah, lalu di bagian pin yang ada di papan PCB-nya kembali lagi kita rapikan betul-betul ya, jangan sampai menyatu. Nah, sekali-sekali kalian lihat dengan menggunakan kaca pembesar untuk meyakinkan teman-teman. Apabila dirasa sudah cukup, lalu teman-teman taruh saja kembali ya, seperti sedia kala. Untuk letaknya jangan sampai kebalik teman-teman. Oke, kita rapikan dulu.
Nah, lalu tinggal kita blower. Yang pertama kita blower tanpa menambahkan flux ya, sekedar untuk melekatkan saja dulu. Kita blower untuk headernya jangan atau hembusan anginnya diturunkan ya teman-teman, sampai 0,1 saya rasa cukup. Nah, kalau dirasa sudah melekat, barulah kita tambahkan flux dan kita naikkan pada hembusan anginnya kembali ke 3 untuk melekatkan IC powernya. Nah, tentu setelahnya kita cek kembali sambil kita tunggu dingin. Jangan langsung ditangkap ya teman-teman, nanti tangan kalian bisa melepuh karena masih panas. Oke, kita cek menggunakan power supply apakah short atau tidak. Kalau short ini bunyi teman-teman. Nah, ini tidak ya. Saya rasa insya Allah sudah bisa digunakan atau sudah bisa dihidupkan kembali pada handphonenya. Untuk supaya cepat dingin, saya tambahkan, bersihkan saja ya menggunakan cairan thinner di bagian yang tadi terkena sisa bekas plugnya. Oke teman-teman, di sini saya rasa untuk replace baik pelepasan maupun pemasangan ulang pada IC-nya sudah selesai. Tinggal kita lakukan pengetesan tentunya. Nah, untuk tutorialnya hanya ini yang dapat saya berikan ya kawan-kawan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya infokan ya teman-teman, yang belum subscribe silahkan dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang seperti channel kawan-kawan yang lainnya. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah saya selalu updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone. Ya, tergantung yang dibawakan oleh pelanggan atau user saya di sini. Oke ya, mantap teman-teman. Ini saya hidupkan menggunakan power supply. Sudah mau menyala, tinggal kita tunggu masuk sampai ke menu. Mudah-mudahan. Nah, alhamdulillah ternyata sudah menyala, sip ya. Nah, mungkin untuk tutorialnya sederhana saja, tidak perlu kita lakukan penggantian komponen IC-nya, hanya kita lakukan replace saja dengan cara kalian lepaskan IC-nya lalu dicetak ulang pada kaki-kakinya, terus kalian pasangkan kembali, insya Allah done ya teman-teman. Ini mohon maaf kekeliruan, ketinggalan memasangkan kamera. Inilah yang biasa terjadi ya teman-teman, saat kita buru-buru melakukan pengetesan, ternyata ada salah satu komponen dari handphonenya yang ketinggalan seperti ini. Apalagi kalau baut-baut kecil ya teman-teman, di bagian papan PCB itu seringkali ketinggalan. Kita bongkar nanggung ya, jadi ya ditinggal aja. Kadang-kadang servis handphone untung satu baut itu sudah sering kali terjadi. Oke kawan-kawan, saya rasa untuk tutorialnya cukup sampai di sini saja dulu ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti di lain waktu dan kesempatan. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar, karena channel ini saya buat supaya kita bisa saling berbagi cara dalam tutorial perbaikan handphone. Jadi apabila masih ada kekurangan menurut kalian di saya, silahkan teman-teman tambahkan, karena kekurangan itu adalah yang membuat kita bermotivasi supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke,
Karena sudah tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan, saya rasa saatnya saya mengakhiri dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dibanyakkan duitnya. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu teknisi HP Banua.